Halo Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang jumpa dengan anak-anak Tuhan yang ada dalam persekutuan doa IP pada saat siang hari ini. Saya sebenarnya lebih merindukan kita ketemu tatap muka langsung supaya kita bisa lebih kenal, kita bisa lebih dapat chemistry-nya, kita bisa canda dan kita bisa tawa. Tapi satu hal, kalau kita ketemu jumpa Bapak Ibu satu-satu hati, jangan ada yang minta duit sama saya. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya senang diberi kepercayaan untuk bisa menyampaikan sharing firman Tuhan bagi setiap umat yang dikasih Tuhan di tempat ini, di perusahaan ini. Dan hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena keadaan yang membuat kita tidak bisa berjumpa, karena situasi bangsa kita ini sedang ada dalam situasi yang penuh dengan masalah, di mana semua bangsa ini sedang ada dalam kebingungan dan kepanikan. Tapi percayalah, setiap orang-orang yang merendahkan hati dan hidupnya kepada Tuhan pasti akan ada dalam lindungan, dalam naungan yang maha tinggi dan maha kuasa. Nah, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan tema yang hari ini, bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah setiap masalah, mari terlebih dahulu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini sebagai ayat yang menjadi kekuatan bagi setiap umat-umat Tuhan dimanapun. Ini sebagai ayat yang memberi kekuatan bagi setiap kita yang hadir ibadah hari ini. Mazmur pasal 91 ayat pertama sampai ke-6, demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Dan ayat ini berkata begini, ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Mari kita perhatikan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Dan saya percaya umat Tuhan yang ada di tempat ini semua ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi, ada dalam lindungan Allah yang maha penguasa. Maka apa yang terjadi hari ini atas bangsa ini, segala penyakit COVID-19 sekalipun hari ini virus-virus itu tidak akan bisa pernah menyentuh setiap hidup kita, karena kita akan ada dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Yang terpenting yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita memperkuat antibodi kita, imun dalam tubuh kita harus kita perkuat dengan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, olahraga yang cukup. Maka virus COVID-19 akan mati dengan sendirinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita hari ini jangan hidup dalam satu depresi ketakutan. Sebab kalau kita takut dan kita disuguhi dengan berita-berita yang menakutkan, lalu kemudian kita khawatir takut, maka itu akan mengurangi antibodi kita, imun dalam diri kita nggak akan berfungsi dengan baik. Karena itu hari ini firman Tuhan jelas mengatakan, jangan takut dan jangan khawatir. Allah yang maha kuasa akan melindungi Bapak Ibu dan kita semua anak-anak Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, tema firman Tuhan bagaimana kita menghadapi masalah, tetap kuat di tengah masalah yang sedang terjadi hari ini. Kita belajar dari seorang yang sangat luar biasa, yaitu namanya Daud. Maka dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke 1 Samuel pasal yang ke-30, Bapak Ibu dikasih Tuhan, 1 Samuel pasal ke-30 ayat ke-6 berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang baru kita baca ini pernah terjadi. Dan ini terjadi kepada seorang nabi yang sangat luar biasa, raja yang diurapi Tuhan. Daud adalah orang yang terkenal dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti orang yang intim dan dekat sama Tuhan lalu kemudian dia terbebas dari masalah kehidupan.
maupun kita dekat sama Tuhan dan tidak dekat sama Tuhan, siapapun kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah. Tapi persoalannya hari ini, yang membedakan anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan adalah bagaimana dia menyikapi setiap masalah yang terjadi atas kehidupannya. Dan kita akan melihat dan belajar dari Daud, bagaimana Daud menyikapi masalah, kesulitan yang sedang terjadi atas hidupnya. Dan mari kita lihat Bapak Ibu, Daud hari itu kembali ke negerinya, yaitu di Ziklag. Dan Daud bersama dengan pasukannya, rakyatnya kembali ke Ziklag. Tapi yang sangat mengejutkan, Ziklag hari itu adalah kota yang mati. Kenapa? Karena Ziklag dibakar habis oleh orang Amalek. Bahkan istri Daud dan istri para pasukannya, orang rakyatnya ditawan dan diambil, semua harta benda habis. Dengan kata lain, Ziklag menjadi kota yang mati pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana respon Daud di tengah kesulitan yang sedang terjadi, di tengah masalah, kesulitan yang sedang terjadi atas kehidupannya. Daud enggak mengeluh, Daud tidak mengeluh, Daud tidak menyalahkan keadaan, Daud tidak menyalahkan diri sendiri, Daud tidak menyalahkan para pasukannya. Tapi inilah yang Daud katakan. Kalau kita perhatikan ayat ini, ayat ini jelas berkata, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah masalah yang sedang terjadi, di tengah badai, di tengah kesulitan yang sedang terjadi hari ini yang harus kita belajar dari Daud, respon kita terhadap masalah itu. Dan respon kita terhadap masalah itu akan membuat diri kita kuat atau lemah. Ini semua tergantung kepada diri kita sendiri. Dan Daud di tengah kota yang ditempatinya dibakar habis, tidak lagi ada kehidupannya, Daud meresponi setiap masalah, kesulitan dalam hidupnya yang terjadi hari itu. Dia tidak mengeluh, tapi ini yang kita pelajari. Yang pertama, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Situasi hari ini bangsa kita tidak menentu. Ada banyak kepanikan, ada banyak ketakutan. Tapi yang terpenting yang perlu kita responi hari ini, kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan, ini akan menentukan kemenangan kita di tengah masalah, persoalan yang sedang kita hadapi. Dan saya percaya semua anak-anak Tuhan di Perkutuan 2 IP ini pasti sanggup dan mampu memperkuat keyakinan kepercayaan kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Katakan amin. Atau kiri kanan. Amin. Kuat di tengah masalah. Amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan? Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keyakinan adalah obat yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Itu karenanya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa kuat menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak yakin dengan Tuhan yang kita sembah, maka Bapak Ibu, kenapa kita harus memperkuat kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan? Supaya Bapak Ibu kita bisa tetap bertahan dalam kehidupan yang ke depan nanti, dalam kehidupan yang sangat sulit dan hari ini di mana kita sedang dipenuhi oleh kepanikan dan ketakutan. Kenapa kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan? Karena keyakinan adalah fondasi dari semua mujizat. Saya yakin setiap kita mau memperoleh mujizat, saya yakin setiap kita mau mengalami mujizat. Tapi persoalannya gimana kita bisa mengalami mujizat kalau kita nggak punya keyakinan atau kepercayaan yang kuat sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau terus hidup dalam dunia Tuhan dan mengalami mujizat, perkuatlah keyakinan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kenapa kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan? Karena keyakinan adalah pintu gerbang kesuksesan dalam hidup ini. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun impian, apapun angan-angan kita, apapun yang ingin kita raih dalam hidup ini, di tengah masalah yang nanti kita hadapi, yang pertama adalah kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah sumber atau pintu gerbang kesuksesan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan? Karena keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah penghancur penjara kegagalan. Seberapa banyak kita mengalami kegagalan dalam ini Bapak Ibu dikasih Tuhan? Kalau kita punya keyakinan yang kuat, kegagalan bukanlah satu masalah yang besar dalam kita, tapi kegagalan adalah salah satu pintu gerbang untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Kegagalan adalah batu loncatan yang harus kita alami, karena kegagalan adalah hal yang biasa dan lazim terjadi atas diri setiap manusia. Maka yang pertama Bapak Ibu, dalam situasi atau masalah dalam hidup kita, mari
kita bisa tetap kuat di tengah masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah bangsa kita ini. Yang penting hari ini yang perlu kita lakukan, perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Dia akan melindungimu, Dia akan menjagamu, dan Dia akan memeliharamu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir, poin yang kedua, bagaimana kita bisa kuat di tengah setiap masalah yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, sikapilah masalah secara positif. Dan kita harus menyikapi setiap masalah yang terjadi atas hidup kita secara positif. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita menyikapi secara positif, maka itu yang menjadi kekuatan dalam diri kita. Tapi beda dengan kalau kita menyikapi setiap masalah dengan secara negatif, maka yang terjadi kita akan semakin lemah, dan kita akan semakin lemah, dan kita akan semakin lemah. Tapi saya yakin, percaya bahwa Tuhan di tempat ini pasti bisa menyikapi segala situasi yang terjadi dalam hidup kita, terjadi di bangsa ini secara positif. Sehingga waktu kita menyikapi setiap masalah secara positif, Bapak dikasih Tuhan, maka ini akan mempengaruhi kondisi tubuh fisik kita, mempengaruhi kondisi rohani kita. Itu karenanya kita harus bisa menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini secara positif. Yakobus pasal yang pertama ayat kedua berkata demikian, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi hari ini, anggaplah suatu kebahagiaan. Karena waktu kita berbahagia adalah setengah situasi yang sangat sulit ini, maka Tuhan pasti akan memberikan jawaban-jawaban doa dalam hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan keadaanmu hari ini, dengan masalah yang kita hadapi hari ini. Tetaplah sikapi semua yang terjadi secara positif, supaya kebahagiaan itu betul-betul ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka ayat yang terakhir saya ingin katakan, Bapak Ibu, ayat terakhir ini menjadi pedoman yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, pegangan dalam hidup setiap anak Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8:28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang sedang terjadi atas hidupmu hari ini, apa yang sedang terjadi atas bangsa kita hari ini, saya yakin itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terpenting hari ini, Bapak Ibu, waktu masalah sedang terjadi dalam hidup kita yang begitu berat, maka kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Arahkan terus hidup kita kepada Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Itulah kekuatan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi hari ini, semua untuk mendatangkan kebaikan. Ada satu hal yang besar akan diberikan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada upaya yang besar akan diberikan kepada setiap kita yang bisa kuat menghadapi masalah di tengah kehidupan kita masing-masing hari ini. Dan saya yakin, percaya, itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kita. Yang penting hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus tetap kuat di tengah masalah yang sedang terjadi hari ini. Kenapa? Karena Tuhan Allah tidak akan pernah tinggal diam atas hidupmu. Allah akan menyertaimu, Allah akan melindungimu, Allah akan memeliharamu, Allah akan senantiasa menjaga hidupmu. Sebab Dia Allah Maha Perlindung, Dia Allah yang luar biasa. Dan kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya firman ini akan mendorong Bapak Ibu untuk tetap memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dua, menyikapi setiap masalah secara positif. Maka Tuhan Allah yang Maha Kuat, Maha Dahsyat, Maha Mulia akan selalu ada bersama dengan kita, melindungi dan memelihara setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.